Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku, tidak bisa kita pungkiri, seringkali sebuah permasalahan membuat kita depresi dan berbeban berat. Tetapi ketika kita mendasari kehidupan kita dengan Kristus, dalam arti menggali, mengerti, memahami, dan mewujudkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah depresi, walaupun menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, mari kita mengakhiri perjalanan kehidupan kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan, agar firman-Mu itu mendasari kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat, tabah, dan tidak mudah goyah di dalam jalan hidup. Amin. Injil Matius pasal 7, ayat 24. Jadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagikan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di suatu pagi di sebuah kampung, dihebohkan dengan sebuah peristiwa yang bagi mereka luar biasa. Mengapa luar biasa, saudaraku? Karena di pagi hari itu, tiba-tiba pohon beringin yang sangat besar, pohon beringin yang sangat kokoh kelihatannya, pohon beringin yang punya dahan-dahan yang banyak dan daun yang lebat, tiba-tiba jatuh, roboh, hanya karena angin yang sepoi-sepoi. Ketika diselidiki, saudaraku, walaupun tampak kokoh, walaupun tampak besar, walaupun daun-daunnya rimbun, tetapi pohon beringin itu akarnya rapuh, tidak mempunyai akar yang kuat. Sehingga walaupun kena angin yang sepoi-sepoi saja, pohon beringin itu cepat roboh. Saudaraku, demikian juga di dalam kehidupan iman seseorang. Ada yang kuat, ada yang lemah. Mengapa, saudaraku, iman bisa kuat atau lemah? Yang pertama, karena setiap orang akan mengalami yang namanya badai atau angin kehidupan yang tidak jarang menimpa orang itu. Ketika angin kehidupan, badai kehidupan menerpa, menimpa seseorang, maka bagi yang imannya lemah akan mudah tumbang. Dalam arti ia mudah mengeluh, mudah putus asa, mudah berhenti mengikuti Tuhan Yesus, mudah menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, dan sebagainya. Sehingga ia lantas putus asa dan tidak jarang menjauh atau meninggalkan Tuhan. Bagi yang imannya kuat, walaupun menghadapi berbagai badai kehidupan, berbagai masalah, berbagai pergumulan, tetapi ia tetap kuat, tegak berdiri, tidak goyah. Dia akan tegar, dia akan setia, dia akan dengan sukacita menerima keadaan, dan ia akan pasrah dan semakin dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius pasal 7 yang kita baca tadi, kalau kita membaca satu perikop, di situ digambarkan tentang iman yang kuat dan iman yang lemah. Iman yang kuat digambarkan seseorang membangun rumah di atas batu. Walaupun terkena ombak, terkena gelombang, kena angin yang sangat dahsyat pun, ketika sebuah rumah dibangun di atas dasar batu, maka akan tetap kokoh berdiri.
itu menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga firman itu tumbuh, firman itu menuntun, firman itu menguatkan kehidupan orang tersebut, dan dia tetap kuat dalam segala keadaan. Iman yang lemah digambarkan seseorang yang membangun rumahnya di atas pasir. Tentu saudaraku, ketika rumah dibangun di atas pasir, maka ketika ada angin, ketika ada badai, rumah itu akan sangat cepat roboh dan rusak luar biasa. Saudaraku, rumah yang dibangun di atas pasir menggambarkan orang yang hanya suka mendengarkan firman Tuhan, tapi cepat melupakannya dan tidak melakukannya. Sehingga firman Tuhan itu tidak mewarnai kehidupan orang itu. Dan ia tetap menghadapi segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Dan ia cepat putus asa, cepat roboh, goyah di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Setiap kita, saya dan saudaraku, tentu akan menghadapi angin, gelombang, badai kehidupan. Berupa masalah, pergumulan, sakit penyakit. Tidak jarang saudaraku, semuanya membuat kita goyah. Ketika kita tidak mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Tapi mari saudaraku, jadilah orang yang suka mendengarkan, suka mencari, suka menemukan kehendak Tuhan. Tetapi jangan di situ. Tapi jadilah juga orang yang suka atau mau dengan sukacita, dengan sukarela melakukan firman Tuhan, mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman yang kita lakukan itu akan sungguh-sungguh menuntun kehidupan kita, akan sungguh-sungguh menguatkan kita, akan sungguh-sungguh memampukan kita menjalani setiap badai kehidupan kita dengan baik. Sehingga saudaraku, ketika kita mendasari kehidupan kita dengan Kristus dan firman-Nya, maka kita akan kuat dalam segala keadaan kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa. Tuhan, malam ini sungguh kami menyerahkan setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami merasakan pendampingan firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, firman-Mu yang memampukan kami menjalani suka duka kehidupan kami itu. Sehingga kami boleh tetap kuat, tabah, setia menjalani kehidupan kami dengan baik. Tuhan, kami rindu biarlah di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan menaruh kerukunan di sana. Tuhan menaruh berkat dan cita kasih di sana. Tuhan pun juga menaruh kebahagiaan di sana. Sehingga kami sekeluarga boleh merasakan rukun, bahagia, dan berkecukupan dalam segala sesuatu. Tuhan, kami juga ingin mengistirahatkan tubuh kami ke dalam perlindungan-Mu. Biarlah kami beristirahat dengan baik, dengan damai, dan esok hari kami boleh menyambut hari yang baru, menyambut berkat yang baru, menyambut kekuatan yang dari Tuhan. Dan tetap semangat kami boleh menjalani hari esok bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita dengan didasari oleh firman Tuhan, agar kita kuat dan tidak goyah. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.